rukun itu tidak ada, berarti tidak ada perbuatan. Karena rukun itu adalah ibarat tiang atau pilar. Tiang ini kalau satu bangunan tidak ada tiangnya, tidak ada cagaknya, maka bangunan itu tidak akan berdiri. Begitu pula puasa, sholat, zakat, haji, itu ada rukunnya. Jika rukunnya tidak ada, berarti perbuatannya itu tidak ada. Sholat, rukunnya apa? Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Rukun qalbiyahnya sholat itu apa? Niat. Orang mau sholat, tapi rukun qalbiyahnya tidak ditegakkan, ya tidak sah sholatnya. Rukun qauliyahnya, orang sholat tapi menentok, tidak ada yang dibaca, yang nggak sah. Orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan suling berkah umat. Sholat subuh berjamaah keliling beri kebahagiaan umat di Masjid Ar-Raudhatul Muttaqin Wedara Glora dengan mengangkat topik hikmah fadilah amaliyah di bulan Ramadan ini. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan sehat dan sempat untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Muttaqin di Ahad pertama bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man adda fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa saja yang dalam bulan Ramadan ini bi khislatin minal khair, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan buat diri pribadi maupun orang lain, maka apapun kebaikan yang kita lakukan itu seperti melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Sedekah, sedekah, infak yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini, maka infak atau apapun yang kita keluarkan di bulan Ramadan, maka seperti melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fi, barang siapa yang melakukan perbuatan wajib di dalam bulan Ramadan ini, kana kaman adda sab'ina faridah, maka dia seperti melakukan perbuatan wajib 70 kali lipat. Makanya orang-orang itu memanfaatkan mengeluarkan zakatnya, zakat malnya. Kalau zakat fitrah sudah pasti, karena zakat fitrah ini ada hubungannya dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Sekali lagi, kalau zakat fitrah itu sudah pasti karena ada hubungannya dengan bulan Ramadan, karena zakat fitrah itu adalah satu tuhmatal lil masakin, yang kedua adalah tuhrotal lisan adalah warafas. Zakat fitrah itu adalah sebagai penyempurna, pembersih atas amal Ramadan kita. Barangkali ada yang lupa, ada yang berbuat dosa, maka zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan atau menyempurnakan puasa Ramadan kita. Tapi ada orang yang kemudian hampirlah orang mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Ramadan. Apakah zakat profesi, apakah zakat perdagangan atau tijarah,
atau zakat harta yang lain, kecuali zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu setiap kali panen. Punya sawah yang kemudian memenuhi nisab, maka dikeluarkan saat panen. Tapi rata-rata untuk harta dan lain sebagainya itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan 70 kali lipat dibandingkan dengan amal ibadah di luar Ramadan. Makanya kemudian kenapa Rasulullah SAW satu ketika setelah haji, karena haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah setelah Allah memerintahkan pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah mencari sahabat-sahabat yang tidak ikut haji bersama beliau. Rasulullah nyisir siapa-siapa yang tidak berangkat haji bersama Rasulullah. Dan ada beberapa sahabat perempuan yang ditanya kenapa, dan kenapa. Ada yang menjawab bahwa suami saya hanya punya satu unta, sehingga tidak ada kendaraan untuk mengangkut saya dari Madinah menuju Mekah. Ada yang menjawab, sahabat perempuan yang lain, ada yang menjawab, suami saya itu hanya punya 2 unta, yang satu dipakai oleh suami saya untuk kendaraan dari Mekah Madinah, yang satu digunakan untuk bekerja, sehingga kami tidak mampu ke sana. Maka Rasulullah menyampaikan, umrohlah di bulan Ramadan, maka umroh di bulan Ramadan itu mencukupi haji bersama saya. Jadi kalau panjenengan menuju kedapatan keberkahan oleh Allah yang kemudian ditakdirkan untuk bisa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya mencukupi dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas khusus hal ikhwal seputar Ramadan kita. Sekali lagi, hari ini kita akan mendiskusikan. Saya hanya menyampaikan materi sebagai pemantik aja. Saya bawakan satu kitab fikih Madzahibil Arba'ah. Ini ada 5 jilid, sebetulnya ada 5 jilid dijadikan satu, diringkas jadi satu. Tulisannya kecil-kecil banget. Atau fikih berdasarkan 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian saya bawakan kitab Fathul Mu'in khusus untuk bahas tentang masalah puasa kita. Dan nanti kita akan mendiskusikan sebagai pemantik, barangkali panjenengan ada problem-problem yang ada hubungannya dengan ibadah Ramadan kita, monggo nanti kita diskusikan. Kalau saya bisa menjawab, langsung saya jawab. Kalau saya masih kesulitan menjawab dan butuh referensi, nanti langsung saya kirim ke Abah Rifai jawaban saya secara lengkap. Karena itu, mumpung kesempatan di bulan Ramadan ini, sebagaimana biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, siapa yang sholat subuh seperti ini, maka dia dalam jaminan Allah. Lebih-lebih program kita ini sampai duha. Siapa yang sholat subuh dan tetap berada di dalam masjid, tidak bercakap-cakap kecuali yang baik saja. Apalagi majelis taklim seperti ini, menghadiri majelis taklim, siapa yang berpagi-pagi dari rumah ke menuju masjid untuk menghadiri majelis taklim, maka itu janji Rasulullah seperti dia melaksanakan apa? Haji. Siapa yang sholat subuh berjamaah, yang kemudian tetap di masjid, tidak bercakap-cakap sampai isyraq, disempurnakan dengan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka kana kaman kahajin wa umratin tamah, maka dirinya seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Ditambah lagi 2 rakaat seperti biasa, maka janji Rasulullah, Allah akan berkenan mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih-buih lautan. Di dalam riwayat yang lain, Allah akan berkenan untuk apa? Mengkaplingkan surga buat kita. Karena itulah energi positif yang kita bangun pada pagi hari ini,
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat putra putri kita yang masih sekolah, mudah-mudahan lancar sekolahnya. Yang masih mondok, mudah-mudahan lancar mondoknya. Yang masih kuliah, mudah-mudahan lancar kuliahnya. Anak kita yang sudah lulus kuliahnya, mudah-mudahan Allah pertemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, yang mampu menghasilkan rizki yang halal dan thayyibah, yang barokah, yang luweh terturah, hingga anak cucu kita mampu untuk menindakkan diri untuk berangkat haji maupun umroh. Dan kita doakan buat anak kita yang sudah lulus, yang sudah saatnya untuk menikah, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Yang laki-laki dipertemukan perempuan yang solihah, yang perempuan dipertemukan dengan laki-laki yang solih, yang mampu melanggengkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan keberkahan. Yang punya hutang, kita doakan nggih, mudah-mudahan mampu melunasi hutangnya. Yang sakit, karena ada kemarin bersama dengan saya waktu operasi, istrinya gerah di lantai yang sama, dirawat dengan saya. Kebetulan beliau datang lebih awal, pulangnya juga lebih awal. Saya ketemu, mudah-mudahan kesakitan atau sakit yang Allah ujikan itu, satu, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang kedua, dengan sakit itu mudah-mudahan itu sebagai kafarat atas dosa dan kesalahan, sehingga kita semua berharap semuanya husnul khatimah. Yang punya cita-cita, keinginan, mudah-mudahan dikabulkan cita-citanya. Wabil khusus buat jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin ini, mudah-mudahan seluruhnya ahli haji dan ahli umroh. Yang sudah haji bisa berangkat dan memberangkatkan putra putri cucu cicitnya. Yang sudah umroh mudah-mudahan bisa berangkat umroh lagi. Yang belum, mudah-mudahan Allah memberkahi rizkinya, sehingga rizkinya luweh terturah untuk bisa sanggup ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Maka mudah-mudahan keseluruhan hajat-hajat yang kita ungkapkan tadi, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh hadirin ingkang dahat kinurmatan, kita awali dengan apa itu puasa. Puasa itu disebutkan bahwa puasa itu adalah al-imsak an kulli muftirat. Sekali lagi, al-imsak an kulli muftirat. Secara bahasa, makna siyam fil lughah, sekali lagi makna siyam fil lughah, arti siyam menurut bahasa mutlaqul imsak an syai', mutlak menahan dari segala sesuatu. Jadi kalau kemudian kita berpuasa, ini artinya adalah kita mutlak menahan segala sesuatu. Kalau mutlak menahan sesuatu, berarti tidak ada pilihan lain kecuali menahan itu. Faida amsaka syakhsun anal kalam, jikalau seseorang menahan sesuatu dari berbicara, ya enggak ngomong berbelat seharian penuh. Au it'am, jikalau dia menahan diri dari makan, falam yatakallam walam yakul, maka dia tidak akan ngomong dan dia tidak akan makan. Maka inilah yang kemudian menjadi satu apa? Kata kunci clue utama, sekali lagi menjadi kata kunci clue utama dari 4 mazhab. Sekali lagi, kata kunci utama dari 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kata kunci pertama yang tidak ada perbedaan di antara 5 mazhab itu adalah as-siyam wa al-imsyaku an kulli muftirat. Yang dikatakan puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, dari puasa ini ada 2 hal yang perlu kita urai kembali, karena saya yakin bahwa jamaah ini sudah ibarat gelas gitu, sudah ada isinya, bahkan sudah penuh airnya.
Kalau sudah penuh airnya, ya ini sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi saya minta kalau pun toh penuh jangan dibalik gelasnya. Kalau dibalik gelasnya, ya dibalik gelasnya air tidak bisa masuk begitu. Lah, dari 4 mazhab itu kata kunci pertama ya al-imsak itu. Cuma dari 4 mazhab itu ada perbedaan mengenai rukun dan syaratnya. Sekali lagi, dari 4 mazhab itu ada perbedaan mengenai rukun dan syarat puasa itu. Apa itu rukun? Rukun itu adalah pokok-pokok yang mengharuskan bahwa itu harus ada. Kalau itu rukun itu tidak ada, berarti tidak ada perbuatan. Karena rukun itu adalah ibarat tiang atau pilar. Tiang ini kalau satu bangunan tidak ada tiangnya, tidak ada cagaknya, maka bangunan itu tidak akan berdiri. Begitu pula puasa, sholat, zakat, haji itu ada rukunnya. Jika rukunnya tidak ada, berarti perbuatannya itu tidak ada. Sholat rukunnya apa? Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Rukun qalbiyahnya sholat itu apa? Niat. Orang mau sholat tapi rukun qalbiyahnya tidak ditegakkan, ya tidak sah sholatnya. Rukun qauliyahnya, orang sholat tapi menentok, tidak ada yang dibaca, yang nggak sah. Orang sholat kemudian tidak ada gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ditegakkan, ya tidak ada sholat. Hanya orang senam aja itu. Nah, begitu pula zakat. Zakat juga ada rukunnya. Jika rukun ini tidak ditegakkan, ya tidak bisa tegak. Haji itu juga ada rukunnya. Jika rukun itu tidak ditegakkan, maka haji itu juga tidak ada perbuatan. Begitu pula puasa, itu ada rukun, pokok-pokok yang harus ada. Jika tidak dilakukan, maka puasa itu tidak ada. Dari 4 mazhab itu, 1 mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, rukunnya itu hanya 1. Apa rukun dari mazhab Hanafi dan Hambali? Mazhab Hanafi dan Hambali itu adalah lis-shaim ruknun wahidun indal Hanafiyah wal Hanabilah. Menurut mazhab atau ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, untuk orang yang untuk puasa rukunnya hanya 1. Rukunnya hanya 1. Apa? Wa huwa al-imsaku anil muftiratil lati bayaniha. Bahwa yang dikatakan puasa menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu adalah wahwa al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Allati bayanuha, yang akan diterangkan di bab berikutnya. Apa yang dimaksud dengan muftirat itu? Muftirat itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan. Hal-hal yang bisa membatalkan. Apa yang bisa membatalkan itu? Makan, minum dengan sengaja. Kalau makan minum dengan sengaja itu batal. Kalau tidak sengaja bagaimana? Misalkan habis ngaji begini, moro-moro tidur. Habis tidur kebetulan nasi masih di atas meja, lauk masih di atas meja. Dikira nasi dan lauk itu disiapkan istrinya. Begitu bangun, tidak pikir panjang, langsung makan 2 piring. Tiba-tiba istrinya datang. Loh, Papa kan puasa. Loh, puasa tak? Lupa aku. Lah, kata lupa ini lanjut aja wong lupa, walaupun sudah habis 2. Cuma 1 yang tetap harus ada dendanya luar biasa itu. Begitu bangun, nyeret istrinya, diseret istrinya, diajak ke kamar, kemudian langsung jidin.
Ini yang bahaya. Mbah lali mbah gak ya tetep kena kafarat. Nah, kafaratnya berbeda-beda kafaratnya. Ya kena kafarat, ya wajib qadha. Tapi walaupun toh begitu, habis jidin tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Nah, bagaimana kafaratnya? Inda Syafi'iyah, kafaratnya itu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan terus menerus. Jadi 60 hari terus menerus. Batal 1 hari ngulang lagi, batal 1 hari ngulang lagi, sampai 60 hari terus menerus itu tidak ada yang bolong. Kalau tidak mampu ngasih makan orang miskin 60. Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Lah, amal Malikiyah wa Syafi'iyah, adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu dijelaskan fanzur madhabihima tahtal hadzin, maka bisa dilihat pada keterangan di catatan kakinya. Indal Malikiyah ikhtalafu, ulama-ulama Malikiyah itu berbeda pendapat tentang rukunnya. Di mana faqala ba'dhum, sebagian dari ulama-ulama madzhab Maliki, inna siyama ruknaini, sesungguhnya puasa itu ada 2 rukun. Inna siyam ruknaini, sesungguhnya puasa itu ada 2 rukun. Ahaduhuma, salah satu dari 2 rukun itu adalah 1 al-imsyaku, menahan diri. Berarti menahan diri angkuli muftirat min tulu'il fajri, berarti sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Adapun imsak itu adalah sebagai upaya untuk menahan diri, misalkan makan gitu ya. As-salatu wassalamu alaik. Tandanya kan imsak kan itu ya. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Makan durung tutup menghabiskan. Gosok gigi, minum selama belum azan. Tapi kenapa ini sebagai ikhtiar imsak 10 menit sebelum azan itu sudah diimsakkan, supaya apa? Kita hati-hati. Apa hati-hati? Kadang-kadang untune niku pun mboten pepek, wis bolong kabeh. Mangan niku nggih mboten lembut, dileki mawon, lah pas net makan ada selilit dan sebagainya. Ini bahaya. Atau minum sirup, minum manis-manis, kemudian masih ada di sela-sela gigi, ini wajib diludahkan. Kalau ditelan bisa membatalkan, itu masalahnya. Imsak itu adalah sebagai wujud kehati-hatian kita. Hati-hati ya. Hati-hati supaya pertama kita bisa makan dengan apa? Dengan apa makannya? Tidak ke susu-susu gitu ya. Bisa makan dengan santai. Kanjeng Nabi lek makan loh, 1 suap dikunyah sampai 26 kali, sampai lembut banget. Lek jenengan, lek dahar dikunyah berapa kali? 3 kali, kadang-kadang tidak kunyah langsung lek gitu. Jadi apa yang ada di piring langsung disok gitu. Lek Kanjeng Nabi makan itu tidak 5 jari, 3 jari Kanjeng Nabi lek dahar. Kanjeng Nabi lek dahar itu 3 jari ini. Udah 3 jari ini, makanya dikunyah sampai lembut banget. Makanya kata kunci kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehat, itu karena pola makannya juga pola makan yang sehat. Bahkan di dalam satu riwayat sudahilah makan sebelum
kenyang. Makanlah sesudah lapar. Baru makan kalau lapar, tapi kemudian sebelum kenyang sudah disudahi. Dan Rasulullah itu menjadikan perut itu, lambungnya itu jadi 3. Yang sepertiga itu untuk makan, yang sepertiga itu untuk air, dan yang sepertiga itu adalah untuk rongga udara. Jadi lambungnya Rasulullah itu tidak sampai kalau kita waktu kecil dulu kalau makan kekenyangan bawa entong kan ya, dilus-lus sampai dilus-lus sama entong ya, supaya melorot, cepet melorot. Dari sebelum terbitnya fajar, begitu sudah terbit fajar, tanda fajar itu apa? Warna putih yang ada di ufuk timur horizontal. Jadi kalau ada warna putih sudah melintang begini, ini sudah fajar shadiq. Tapi kalau sinarnya itu masih vertikal, ini fajar kadzib. Jadi kalau sudah dilihat itu melintang begini, dulu belum ada jam, belum ada media elektronik dan sebagainya, susah. Tapi sekarang kan enak, jam Maukuta itu sudah menunjukkan bahwa bahkan sekarang jam Maukuta ini sudah bisa disetel suara, imsak kurang 10 menit. Udah bisa disetel ini, nanti takmir bisa nyetel itu, langsung dinaikkan. Imsak kurang 30 menit, imsak kurang 1 jam, atau imsak kurang 2 menit. Ini sudah bisa disetel ini, walaupun merbotnya Karipan bangun, ini bisa sudah disetel imsak kurang 3 menit gitu. Nah, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi 4 mazhab sudah sepakat bahwa rukun puasa itu adalah menahan itu. Nah, tentu hal-hal yang bersifat muftirat itu ada 2 macam. Muftirat yang merusak amal ibadah kita. Yang kedua, muftirat yang merusak amal ibadah kita, merusak pahala dari apa yang kita lakukan. Kalau muftirat yang menyangkut merusak amal ibadah kita itu hal-hal yang bersifat fisik, makan, minum, kemudian apa lagi? Makan, minum, kemudian bersetubuh, menyengaja keluarkan mani. Kalau kemudian keluar sendiri, tidur begitu moro-moro metu, tidak batal. Tapi kalau kemudian diselentii sampai keluar, ya batal, diselentii gitu. Wes, nakarit selentii, cetak ini sampai metu gitu. Batal. Kemudian masuknya sesuatu sampai ke jauh, ini yang kita perlu hati-hati. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada sebagian ulama itu menyampaikan bahwa begitu hati-hatinya kalau buang air besar, suruh nunda, suruh buang air malam hari. Kenapa? Kadang-kadang ini juga rawan untuk batal. Kenapa? Karena di anus itu ada masyrobah. Masyrobah itu bagian yang tidak boleh disentuh. Jadi kalau kemudian kita pas pada posisi istinja, itu pastikan betul bahwa posisi anus ini terkatup kuat. Terkatup kuat itu berarti yang boleh dibersihkan itu adalah di kerut-kerutannya. Paham nggih? Bisa dipahami. Jadi ketika istinja itu adalah di kerut-kerutnya. Lek panjenengan ngeden nggih. Ngeden itu sampai menyentuh bagian yang halus. Kalau panjenengan cewek menyentuh bagian yang halus, ini bisa batal. Sekali lagi, kalau panjenengan cewek sampai menyentuh bagian yang halus, karena posisi kalau berak ndak tuntas, itu kayaknya ganjel kan ya, nggak tuntas kan, akhirnya
Cawi begitu masih keluar, cawi masih keluar, masih keluar. Lah ketika cawi masih keluar, itu bagian anus dalam itu ikut keluar. Apalagi kalau ada orang yang punya potensi bawazir. Bahasa Jawanya bolen, ambeien. Itu malah metu kabeh. Nah, ini ada beberapa pembahasan, tapi keluarnya itu ada hal yang bersifat ma'fu. Tapi kalau kemudian tidak ada hal apapun kemudian sampai metu dan kemudian tersentuh, maka ketika tersentuh itu menyebabkan puasa kita batal. Walaupun toh batal, tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Sekali lagi, walaupun toh batal, tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Dan kemudian hal lain, secara umum sih lubang yang ada di hidung, lubang yang ada di mulut, lubang yang ada di telinga. Sebagian mengatakan bahwa poso-poso pupuan itu bisa batalkan, karena pupuan itu ternyata ketika naruh popo itu bahasa Jawanya apa? Tetes mata ya. Kalau masukkan tetes mata itu tidak pas, itu bisa masuk ke jauh loh ya. Saya berkali-kali merasakan dan membuktikan bahwa ketika saya pakai tetes mata, itu kalau pas posisi masuk yang kelopak bawah ini, itu rasanya sampai sini, moro-moro tenggorokan pahit gitu. Kalau tenggorokan pahit itu berarti sudah bisa membatalkan puasa loh ya. Jadi hati-hati kalau pakai tetes mata. Bila perlu tidak usah pakai tetes mata selama apa? Selama puasa. Kenapa? Karena bisa masuk ke jauh. Tanda masuk jauh itu karena tetes mata itu ada yang pahit banget. Jadi sampai masuk ke sini. Jadi organ tubuh kita ini mulai mata, telinga, hidung itu ketemunya di rongga sini loh. Apa itu? Telinga dimasuki air itu bisa sampai ke sini. Hidung dimasuki telinga, dimasuki air bisa sampai mulut. Bahkan makan keselak itu bisa begitu, begitu. Bisa moro-moro apa itu? Nasi itu bisa di hidung, bisa sampai hidung pengar, terus ternyata begitu di apa itu? Dibersihkan, itu keluar nasinya. Artinya apa? Pupuan pun akan masuk ke situ. Nah, kalau pupuan model begitu, pupuan seperti atau pakai tetes mata seperti itu juga bisa membuat puasa kita batal. Karena itulah terkait dengan ini kita betul-betul harus hati-hati banget. Sekali lagi, harus hati-hati banget. Kemudian, fa mafhumu siyam la yatahaqqaqu illa bihima. Karena itulah dapat dipahami bahwa puasa itu tidak dapat tegak jikalau dua rukun itu tidak dilakukan. Kemudian waraja ba'dhum ananiyat syartun wala ruknun. Tapi sebagian dari ulama Malikiyah menyatakan bahwa niat itu bukan rukun tapi syarat. Sementara menurut madhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat. Niat ini wajib dilakukan setiap hari. Waktunya niat di mana? Dari tenggelamnya matahari atau maghrib sampai sebelum subuh. Bagaimana kalau kemudian lupa sampai enggak niat, maka dia dinyatakan tidak sah puasanya. Walaupun dia tidak sah puasanya, dia tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Jadi walaupun dia tidak niat, maka dia dinyatakan tidak puasa. Tapi walaupun tidak puasa, dia tetap tidak boleh makan sampai maghrib. Dan tetap di hari kemudian wajib mengqadha atas rusaknya puasa yang dilakukan. Nah, yang kedua al-imsak, menahan diri, dan yang ketiga adalah shaim, orang yang berpuasa itu. Dari 4 madhab ini kita ambil kesimpulan untuk rukunnya.
berkaitan dengan niat sekarang. Kalau menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, niat itu wajib dilakukan. Karena apa? Ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, niat itu masuk syarat sahnya puasa. Syurutu sihhatis syiyam. Syurutu sihhatis syiyam masuk syarat-syarat dari sahnya puasa. Walaupun bukan rukun, tidak niat berarti puasanya tidak sah. Nah, dari 3 madhab itu, niat itu wajib dilakukan setiap hari dari waktu setelah tenggelamnya matahari sampai sebelum fajar. Sebelum fajar atau sebelum subuh. Dan khusus untuk madhab Maliki, niat itu bisa dilakukan di awal. Jadi dalam 2 hari ini kemarin imamnya sudah ngajak jamaah untuk niat di awal. Niat break enggak? Nggih, sampun. Sampun niat. Saya niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan, wajib karena Allah Ta'ala. Setiap hari mangke imam sing imami mangke dalu diajak nggih kok menawi njagani ibu-ibu sing dereng blonjo jajan apa? Jajan riyaya budale sadurung maghrib bukae nang nggone mall mulai jam 09.00 sampai tutupe mall. Akhirnya mboten kober traweh, biasanya niat niku niat sareng imam lah niki njagani supados mboten lali. Mangke dalu diajak nggih napa niate? Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitu sauma jami'i yaumi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Di dalam hati disebutkan ittiba'an Imam Maliki. Ittiba'an Imam Maliki. Jadi mangke sinten sing imami mangke dalu? Sing imami tarawih mangke dalu sinten? Aba Rifai nggih, Aba Rifai mangke diajak ngoten. Nawaitu sauma jami'i yaumi syahri Ramadan hadhi sanatin fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa seluruh hari bulan Ramadan tahun ini, seluruh hari. Berarti ini nanti jagani barangkali ada hari-hari yang terlewatkan. Sekaligus apa? Niat harian. Nawaitu saumal ghadin, nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Pertanyaannya, karena ada niat nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatin fardhan lillahi ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ada yang ramadhani dibaca ramadhana? Itu karena Ramadan itu adalah jamak taksir atau isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu kalau posisi di akhir itu alamat majrurnya dibaca fathah. Tapi kenapa Ramadhana ini dibaca Ramadhani? Karena posisinya ada di tengah-tengah rangkaian kalimat mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang terakhir adalah as-sanah, as-sanah. Tanda mudhof ilaih itu diakhiri dengan al-ta'rif. Kecuali begini, nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Habis itu hadisana didhorofkan, hadisana, hadisanata.
nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanata, berarti dzaraf. Atau ditambah nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhi sanati fadlan lillahi ta'ala. Nah, tapi Gusti Allah loh Maha mengetahui salah atau bener niate yo aku sesuk niat sedina mumput krana nekani fardune wulan Ramadan. Jangankan begitu. Satu ketika zaman dulu itu kan orang ngaji itu kan tidak sefasih sekarang kan. Satu ketika ada santri diajar ngaji itu tidak fasih-fasih. Dia ditugaskan kiainya untuk melakukan satu perjalanan begitu, tapi hanya dikasih bekal apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum artinya apa? Ya Hayyu wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum wahai zat yang maha menegakkan. Cuma itu bekali. Satu ketika dalam perjalanan itu harus nyebrang sungai yang sangat lebar. Dia tidak punya bekal apa-apa, hanya dikasih doa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum wahai zat yang maha hidup, aku mohon dengan kemahahidupanmu ya Qayyum wahai zat yang menegakkan, tolonglah. Tapi mocone yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu, yo kayuku. Sepanjang jalan itu baca yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu. Ternyata ya walaupun tidak dibaca ya Hayyu ya Qayyum yo kayuku yo kayumu, yo manjur doanya. Karena apa? Saking mantepe nang Gusti, kita puasa pun memantaskan diri untuk mantap bahwa ini adalah bagian ibadah yang memang harus kita tegakkan. Ini dan dari situ dapat dijelaskan hal-hal lain. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan rukunnya. Sekarang syaratnya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, bahwa syarat puasa itu secara keseluruhan ada 3. Syurutu wujub, syarat yang menjadikan wajib. Yang kedua, syurutu sihah, syarat yang menjadikan sah tidaknya. Yang ketiga, syurutu ada, syarat yang menjadikan melaksanakan satu perbuatan. Dari 3 syarat itu, Imam Madhab 4 ini berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i dan Madhab Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'iyah, syarat itu hanya ada 2. Wasyurutu siyam qismaini, ada 2 macam. Yang pertama adalah syurutu wujub, syarat yang menjadikan wajib. Yang kedua adalah syurutu sihah, syarat yang menjadikan sah tidaknya amalan itu. Yang wajib yang jelas balik, Islam, berakal, itoqatu hasan wa syar'an. Apa itoqah? Yang pertama jelas balik. Kalau belum balik bagaimana? Ya tidak wajib. Yang kedua Islam. Kalau tidak Islam bagaimana? Ya tidak wajib. Akal. Kalau orang itu pingsan, gila, mabuk, tidak wajib. Tapi khusus gila, jikalau gilanya permanen, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi gilanya hanya 1 jam 2 jam, wajib mengqadha. Gilanya sehari, maka sehari waktu gila itu dia wajib mengqadha. Kalau pingsan sekarang. Kalau pingsannya itu sampai sepanjang tahun pingsan seperti ini. Ada pangeran dari Arab itu yang pingsan bertahun-tahun itu tidak wajib apapun itu. Kalau mabuk itu ketika siang-siang mabuk batal puasanya, sekaligus wajib untuk mengqadha. Yang terakhir itoqah hasan wa syar'an, mampu secara apa? Fisiknya. Kalau ada orang tua sepuh banget sehingga tidak mampu puasa, tidak wajib, tapi wajib bayar fidyah. Jadi ada orang sepuh banget dibuat puasa jelas gak kuatnya, maka ini tidak memenuhi syarat wajibnya puasa.
Tapi walaupun toh tidak wajib puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya adalah setengah sok. Setengah sok itu perkiraan adalah sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Ahyar, setengah sok, satu sok itu adalah 2,7 kilo, setengah soknya itu adalah sama dengan 1,3 kilogram, atau satu sok itu seperti nyawuk begini, nyawuk tangan orang dewasa dengan ukuran telapak tangan yang paling besar. Nyawuk begini ya ukurannya sekitar 1,5 kilo, sak cawukan 1,5 kilo. Berarti kalau kemudian ada orang sepuh tidak memungkinkan, memang tidak wajib, tapi untuk mengganti itu diganti dengan apa? Diganti dengan fidyah, bayar fidyah. Wasyar'an itu buat ibu-ibu yang punya rutinan apa? Tamu bulanan atau tamu setiap saat apa? Hamil, wiladah, nifas, itu berarti mampu secara syarak. Sementara syarat sah ya Islam ketika puasa itu, kemudian tamyiz. Jadi walaupun itu belum balik tapi sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk, itu sah puasanya. Makanya kalau anak-anak kita dilatih, itu yang dapat pahala orang tuanya sekaligus anaknya. Jadi kalau ada anak kita belum balik, orang tua ini betul-betul perigel di dalam membimbing putranya untuk puasa, maka puasanya ini bisa dilakukan sah puasanya, orang tuanya sekaligus orang tuanya dapat pahala dari puasa putranya itu. Kemudian pada saat puasa betul-betul bersih dari haid, menstruasi, nifas, wiladah, dan waktu puasa dengan bahwa puasa itu bisa diterima. Ini sebagai pemantik barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan, monggo. Sama sedekah. Okay. Kalau hutang-hutangnya besar, kita mau bayar itu kan nggak bisa. Okay. Nah itu mana yang dahulukan nggak sedekah? Itu Okay. yang pertama. Okay. Yang kedua, kita mana yang membatalkan sholat, Okay. atau kita membersihkan telinga, Okay. sama menghirup atau minum pulsa. Okay. Itu membatalkan puasa atau tidak? Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saat kita mau sedekah itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah, walaupun kita punya hutang, asal hutang-hutang itu betul-betul kita mampu dan bisa memperkirakan bahwa kita ini bisa melunasi hutang-hutangnya, sedekah tidak apa-apa. Karena as-shadaqatu tudfa'ul bala. Tapi kalau kemudian dengan sedekah ini semakin menambah berat kita untuk melunasi hutang-hutangnya, maka sedekah tidak disarankan. Yang disarankan adalah utamakan lunasi hutang-hutangnya. Tapi ingat, semakin fakta menunjukkan, survei menunjukkan bahwa orang yang sedekah itu ternyata bukan hanya, sekali lagi, orang yang bersedekah itu bukan hanya menolak bala, tapi melancarkan rizki kita. Kebetulan istri saya punya Pak D-nya itu ahli sedekah. Sampai menjelang meninggal itu ada orang jual sesek, diborong seseknya. Berarti tanya berapa harganya, akhirnya dikasih uang sejumlah harga sesek itu, tapi seseknya tidak diambil, suruh bawa pulang. Nah, beberapa hari kemudian meninggal, dia nangis, teringat, tapi faktanya anak-anaknya rizkinya betul-betul Allah lancarkan. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak turunnya. Jadi orang ahli sedekah itu biasanya rizkinya semakin melimpah ruah. Tapi orang kikir itu rizkinya itu semakin sumpek. Bahkan berbicara tentang rizki itu seperti air. Orang punya harta banyak tapi tidak disedekahkan, itu sama dengan air ditaruh di kubangan.
banyak airnya tapi tidak pernah dikeluarkan, lama-lama banger. Tapi kalau air itu disedekahkan seperti air dalam keran, selalu baru dan baru. Nah, itulah filosofi dari sedekah. Jikalau kemudian walaupun punya hutang, kemudian sedekah itu semakin melancarkan rezeki. Tapi jikalau ternyata dengan sedekah itu membuat kita semakin sumpek, maka utamakan lunasi hutang-hutangnya. Untuk pertanyaan yang kedua, memang dalam mazhab 4, salah satu yang menjadikan berkumur-kumur dan mengambil air di hidung itu termasuk wajib, mazhab Hambali, ulama Hanabilah. Dalamnya mulut itu termasuk muka, kulit hidung sebelum jauh itu termasuk muka. Maka dalam mazhab Hanafi, mengambil air di hidung berlebihan hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, mengambil air di hidung apalagi sampai menyentuh jauh, ini bisa membatalkan puasa kita. Maka yang aman, kalau biasanya wudhunya ala mazhab Hambali, Imam Hambali, yang di situ mempersyaratkan bahwa mulut ini termasuk muka, hidung termasuk muka. Nah, kalau ambil Imam Syafi'i, langsung cukup dengan langsung membasuh muka. Sehingga untuk hati-hati al-ikhtiyat, lebih baik tidak ngambil air di hidung, karena utek-utek di hidung itu kadang-kadang ya kebablasan. Pas puasa utek-utek telinga itu juga kebablasan, walaupun telinganya gatel cukup di luarnya. Tapi kalau sampai ambil korek, ini bisa masuk ke jauh. Kalau sampai masuk ke jauh, bisa juga membatalkan puasa kita. Yang lain monggo saya persilahkan. Ini ada pertanyaan untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil, ini dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa untuk ibu hamil yang kemudian dengan hamilnya itu ada dua alasan dia tidak puasa. Kalau ibu hamil itu dia berbuka dengan dua alasan. Alasan yang pertama, kalau dia memang betul-betul tidak kuat, apalagi pas ngidam muntah terus, bahkan ada yang ngidam ambu bojone itu muntah. Ini sama persis istri saya, anak pertama itu setiap saya datang gitu muntah, padahal hamilnya itu dari saya. Nah, kalau muntah puasa semakin berat, maka justru ini makruh kalau digunakan puasa, karena membahayakan dirinya dan membahayakan janinnya. Makruh untuk puasa. Maka yang demikian ini, maka dia hanya mengqadha di luar Ramadan. Jadi sejumlah hari yang ditinggalkan adalah mengqadha di luar Ramadan. Namun jikalau ibu hamil maupun ibu menyusui, sekali lagi, ibu hamil maupun ibu menyusui, jikalau kemudian dia pakai puasa, anaknya menjadi kurang gizi, ASI-nya kurang banyak, sebetulnya dia itu masih kuat untuk berpuasa, masih mampu untuk berpuasa, karena mengkhawatirkan anaknya itu nanti kurang gizi, ASI-nya kurang banyak. Maka ada dua hal, dia harus membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan, sekaligus mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Kalau menurut mazhab Hanafiyah lebih keren lagi. Jadi kalau ada orang meninggalkan puasa tanpa ada halangan, sengaja meninggalkan, itu kafaratnya sama dengan habis jidin sama istrinya.
Jadi satu hari yang ditinggalkan itu kafaratnya apa? Selain mengqadai puasa yang ditinggalkan, sekaligus apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan terus menerus. Kalau tidak mampu, ngasih makan fakir miskin 60 orang. Tapi sekali lagi, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu fleksibel banget. Karena ada sahabat yang miskin, mungkin kadal fakru ayyakuna kufron, itu memang betul itu, bahwa kefakiran itu lebih mendekatkan kepada kekufuran, itu memang betul. Satu, ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul cilaka, kenapa? Saya habis jidin sama istri, jadi kememelen guyonnya sama istri, kebablasan bersetubuh. Akhirnya apa? Ya kamu harus memerdekakan budak. Dia bilang saya tidak punya uang untuk memerdekakan budak. Udah, kamu puasa 2 bulan terus menerus. Sehari batal, ngulang lagi. Sehari batal, ngulang lagi. Apa jawabannya? Jangankan 2 bulan ya Rasul, wong 30 hari aja saya kebobolan seperti ini gitu. Mungkin itu adalah nafsunya besar banget begitu. Akhirnya apa? Kamu harus ngasih makan 60 fakir miskin. Harus ngasih makan fakir miskin. Jangankan ngasih makan fakir miskin ya Rasul, untuk makan diri saya sama keluarga aja kurang. Akhirnya Rasulullah ngasih korma, silahkan kasih makan ke 60 fakir miskin. Keliling kampung itu tidak ada pun yang paling miskin kecuali dirinya. Balik, ya Rasul, ternyata tidak ada orang miskin ya Rasul. Akhirnya apa? Ya wis panganen. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membimbing umat betul-betul sangat moderat, bukan radikal. Sesuatu biqadri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban di luar batas kemampuannya. Bahwa syariat itu sudah sesuai dengan kemampuan. Ada fleksibilitas pilihan-pilihan itu, solusi itu ada. Karena itulah, jikalau berislam itu, beragama itu hanya satu faham, namun tidak paham dengan yang lain, itu sehingga menyebabkan apa? Perilaku beragama yang radikal, merasa bahwa yang dilakukan itu paling benar, yang lain salah. Ini yang bahaya. Kalau orang itu punya dalil dan taunya dalil itu tok, tidak tahu dalil yang lain, maka apa yang diamalkan oleh orang lain itu dianggap salah. Contoh, sampai detik ini masih banyak loh orang ngolok-ngolok tentang yasinan tahlilan, bahwa yasinan tahlilan itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan itu masuk neraka. Bahkan majelis tafsir Al-Quran masih ada jejak digitalnya Ahmad Sukino yang disingkat dengan A Sukino. Itu di ceramahnya mengatakan bahwa orang yasinan, orang tahlilan dosanya lebih besar dibandingkan dengan berzina dengan ibunya. Nah, ini bahaya banget. Taunya hanya itu, menganggap bahwa padahal baca yasin jelas hadis riwayat Imam Ahmad, baca la ilaha illallah malah hadisnya mutawatir, baca sholawat hadisnya sahih, baca tasbih tahlil hadisnya sahih. Kalau dirangkai hadisnya sahih kabeh. Cuma rangkaian yang seperti itu zaman Rasulullah tidak ada. Ini kan dalam rangka. Tapi ketika ini adalah sebagai majelis zikir, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling untuk mencari majelis zikir. Kalau sudah ketemu majelis zikir, malaikat-malaikat itu duduk di antara mereka dan membentangkan sayapnya memenuhi langit dan memenuhi bumi, dan di sisi itu malaikat itu senantiasa berdoa, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Malaikat datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang majelis zikir.
Yasinan, tahlilan itu adalah bagian dari majelis zikir. Yasinan, tahlilan adalah mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Nah, artinya apa? Ini penting. Makanya saya sampaikan seperti ini dalam rangka, yang diamalkan itu betul dasarnya ini, yang diamalkan ini betul dasarnya ini. Karena itulah mudah-mudahan dengan perjumpaan ini menambah kita semakin bijak di dalam mengambil sikap tindakan ibadah, dengan satu catatan bahwa kita ibadah betul-betul lillah, tidak ngeremehno, tidak gampang ke ya wis, kata ya wis ngene wae ya wis ben sampai tadi film ya wis ben. Kata ya wis ben itu kan ya sakarepe dhewe. Karena itu mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah betul-betul membentangkan ridhonya, sehingga dengan keridhaan itu Allah betul-betul memberikan jaminan keselamatan, keberkahan buat diri kita lewat majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan betul-betul kita hari ini mendapatkan pahala haji yang sempurna, dan kita lengkapi dengan sholat isyraq. Mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Energi ini mudah-mudahan menyempatkan kita semua. Saya sih mendoakan buat panjenengan bisa berangkat bareng satu rombongan, malah enak gitu. Jadi kita bisa untuk menikmati ibadah di tanah suci sana. Dan mudah-mudahan energi positif Allah membimbing keluarga kita menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah senantiasa meridhoi kita semua, sehingga mudah-mudahan diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan termasuk orang yang sholih-sholihah, patuh, taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, dan selamat dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma fi. Ya Allah, kami semua minta terhadap kebaikan apapun yang Engkau berikan pada hari ini dan kebaikan sesudahnya, dan lindungilah kami, selamatkanlah kami ya Allah dari keburukan apapun, kejahatan apapun, kejelekan apapun yang ada hari ini dan sesudahnya, dan selamatkanlah kami dari sifat malas dan keburukan ketika kami memasuki usia senja. Ya Allah, selamatkanlah kami dari ancaman siksa neraka dan ancaman siksa kubur. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon minta. Istajib anna du'aana, istajib anna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan Suling Berkah Umat. Sholat subuh berjamaah keliling beri kebahagiaan umat, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.